Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Azhara Prasuba dari kelas 11 APL1. Di sini saya akan menjelaskan materi LSP yaitu gravimetri dan titrasi formol. Yang pertama saya bahas adalah gravimetri metode pengendapan. Apa sih yang dimaksud dengan gravimetri metode pengendapan? Gravimetri metode pengendapan yaitu mengubah komponen yang diinginkan menjadi endapan yang sempurna atau zat yang sukar larut. Pada prinsipnya, metode pengendapan ini adalah sampel yang akan ditentukan dengan tahapan-tahapan tertentu. Apa aja sih tahapannya? Nah, kita bakalan bahas tahapan-tahapan dari metode pengendapan ini dalam analisis penetapan kadar besi dalam garam tunjung. Nah, prinsip dari penetapan kadar besi dalam garam tunjung ini yaitu Fe2 yang tidak stabil dioksidasikan dengan NH4OH sehingga terbentuk endapan berupa gelatin yaitu FeOH3 yang berwarna coklat dan setelah dipijarkan menjadi Fe2O3 yang berwarna hitam kecoklatan. Nah, sebelum melakukan praktikum kita membutuhkan alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan antara lain ada neraca analitik, cawan porselen, oven, beker glass, penjepit, pemanas atau heater. Kemudian bahan apa saja yang digunakan? Bahan-bahan yang digunakan antara lain kertas saring, sampel garam tunjung, aquades atau air suling, HNO3 4N, NH4OH 10%, NH4Cl 10%, AgNO3 0,1%. Langsung saja kita ke cara kerja atau tahap-tahapan yang akan dilakukan dalam praktikum ini. Yang pertama adalah menimbang sampel sebanyak 0,5 gram pada neraca analitik. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam beker glass, kemudian larutkan sampel dengan aquades sampai volume 25 ml. Jika sudah larut, tambahkan 5 ml HNO3 4N. Nah, fungsi penambahan larutan HNO3 ini untuk mengoksidasi Fe2 yang terkandung dalam larutan menjadi Fe3. Kemudian didihkan dengan api kecil sampai terbentuk larutan berwarna kuning. Setelah itu kita uji dengan 1-2 tetes NH4OH 2N. Nah, bila terbentuk endapan merah kecoklatan, itu berarti Fe2 telah menjadi Fe3. Namun apabila terbentuk endapan hitam kehijauan, maka Fe2 belum menjadi Fe3. Sehingga kita harus menambahkan HNO3 4N lagi sebanyak 5 ml. Kemudian didihkan dan uji kembali. Setelah itu tambahkan air suling atau aquades sebanyak 100 ml. Lalu panaskan larutan hingga suhu 70-80 derajat Celcius. Tujuan pemanasan dari larutan ini adalah untuk menyempurnakan larutan. Maka dari itu kita harus menjaga suhu larutan antara 70 derajat sampai 80 derajat Celcius. Karena bila terjadi suhu di bawah 70 derajat atau di atas 80 derajat Celcius, kadar dalam larutan akan semakin naik ataupun menurun, sehingga larutan tidak sempurna nantinya untuk dianalisis. Bila sudah dipanaskan, tambahkan 15 ml NH4Cl. Nah, fungsi ditambahkannya NH4Cl pada larutan ini bertujuan agar larutan mempunyai pH yang stabil atau tetap dan sebagai buffer. Kemudian, tambahkan NH4OH2N berlebih atau larutan induk jernih. Fungsi penambahan NH4OH pada larutan yaitu sebagai reagen pengendap. Nah, ditambahkannya NH4OH berlebih ini bertujuan agar larutan terbentuk endapan merah kecoklatan, yaitu dengan syarat larutan induknya adalah larutan jernih. Jika sudah terbentuk endapan, kemudian saring larutan dengan kertas saring Whatman nomor 41. Mengapa kita menggunakan kertas saring Whatman nomor 41? Karena kertas saring ini dapat menyaring endapan yang bersifat kasar atau seperti gelatin, dan kecepatan menyaringnya juga cepat. Nah, pada praktikum kali ini endapan dihasilkan berbentuk gelatin. Maka dari itu, kita menggunakan kertas saring Whatman nomor 41. Kemudian didekantasi cuci dengan aquades panas hingga endapan bebas dari pengotor klorida dan sulfat. Tujuan dicucinya larutan dengan aquades panas yaitu agar dapat terbebas dari klorida dan untuk mencegah terjadinya peptisasi atau butiran kasar. Setelah endapan disaring, larutan menjadi warna bening. Kemudian larutan ini kita tambahkan AgNO3 sebanyak 1-3 tetes. Nah, tujuan ditambahkannya AgNO3 ini adalah sebagai uji pengotor, ditandai dengan munculnya asap putih dalam larutan.
Kemudian kita menimbang cawan porselin kosong yang akan digunakan untuk mengeringkan endapan. Kemudian kita catat hasilnya. Sesudah menimbang dan mencatat bobot cawan kosong, masukkan kertas saring berisi endapan ke dalam cawan porselen dan keringkan dengan cara pemijaran menggunakan pembakar atau oven. Nah, sebelum kita melakukan pemijaran, kita harus menghidupkan oven terlebih dahulu selama 25 menit sehingga didapat suhu 110 derajat Celcius untuk melakukan pemijaran. Pada pemijaran ini kita lakukan selama 1 jam. Jika sudah melakukan pemijaran selama 1 jam, dinginkan cawan yang berisi endapan ke dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu kita bisa menimbang cawan yang berisi endapan tersebut dan kita catat untuk melakukan perhitungan kadar Fe yang terdapat dalam garam tunjung tersebut dengan cara untuk menghitung kadar persen suatu senyawa yang dicari, kita harus mencari berat endapan dan faktor gravimetri yang dicari terlebih dahulu. Nah, cara mencari berat endapan yaitu dengan cara berat cawan plus endapan yang sudah dipijarkan dan didinginkan dikurangi dengan berat cawan yang kosong. Kemudian, kita mencari faktor gravimetri dengan cara membagi AR atau MR yang dicari dengan MR endapan yang ditimbang. Setelah itu, kita bisa menghitung kadar senyawa yang ingin dicari dengan cara membagi berat endapan dengan berat sampel yang sudah diketahui. Kemudian dikalikan dengan faktor gravimetri dan dikali dengan 100%. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua yaitu titrasi formol. Titrasi formol ini digunakan untuk menunjukkan kadar N-amino. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengukur hidrolisis protein. Prinsip dari titrasi formol adalah menetralkan larutan dengan basa NaOH membentuk dimetilol dengan penambahan formaldehid, yang mana gugus amino sudah terikat dan tidak mempengaruhi asam basa NaOH. Nah, pada praktikum kali ini indikator yang digunakan adalah indikator PP. Reaksi akhir titrasi akan terjadi perubahan warna pink muda. Pada praktikum untuk LSP kali ini, kita melakukan titrasi formol dengan menggunakan sampel susu Denkau. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, kita membutuhkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum. Alat yang dibutuhkan antara lain neraca analitik, gelas ukur, Erlenmeyer, beker gelas, pipet ukur, pipet tetes, labu ukur, buret, statip, dan juga klem. Kemudian bahan yang dibutuhkan antara lain susu Denkau sebagai sampel, NaOH 0,1 N sebanyak 100 ml, Aquades, formalin 40%, indikator PP 1%, kalium oksalat jenuh, HCl 0,1 N sebanyak 100 ml. Nah, mari kita bahas tahapan dalam titrasi formolnya. Yang pertama yaitu kita membuat larutan NaOH 0,1 N sebanyak 100 ml dan membuat larutan HCl 0,1 N sebanyak 100 ml dari HCl 1 N. Setelah membuat larutan, kita melakukan standarisasi NaOH dengan HCl, lalu melakukan analisis kadar protein metode formol dengan cara pertama-tama pindahkan 10 ml sampel ke dalam Erlenmeyer, diamkan selama 2 menit. Lalu isi buret dengan larutan NaOH 0,1 N yang sudah kita buat tadi. Kemudian titrasi larutan sampai warna standar atau berwarna pink. Setelah itu catat volume NaOH pada buret. Kemudian tambahkan 2 ml formaldehida 40% dalam sampel yang berwarna pink tadi. Lalu lanjutkan titrasi sampai warna standar lagi atau berwarna putih lagi. Dan catat titrasi kedua tersebut. Lakukan secara duplo. Kemudian kita membuat larutan blanko, yaitu dengan cara memasukkan 20 ml Aquades ke dalam Erlenmeyer, lalu ditambahkan dengan 0,4 ml kalium oksalat jenuh, 1 ml indikator PP 1%, 2 ml formaldehida 40%, kemudian titrasi dengan NaOH sampai warna standar, yaitu berwarna pink muda. Setelah kita melakukan praktikum, kita dapat melakukan perhitungan dengan cara pada perhitungan praktikum kali ini ada beberapa perhitungan yang akan kita hitung. Yang pertama yaitu persen titrasi formol. Cara menghitungnya yaitu mengurangi volume titrasi kedua dari titrasi sampel dengan titrasi blanko. Kemudian kita menghitung persen protein susu dengan cara mengalihkan 1,83 dengan hasil titrasi formol yang telah kita hitung. Kemudian kita menghitung persen kasein susu dengan cara mengalihkan 1,63 dengan hasil titrasi formol.
Yang terakhir, kita menghitung persen N dengan cara membagi hasil tetrasiformol dengan berat bahan yang dikali 10. Kemudian kita kalikan dengan normalitas NaOH, kemudian kita kalikan lagi dengan 14,008 sesuai rumus yang tertulis. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi LSP gravimetri dan titrasiformol. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.